Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Renungan hari ini berjudul Hutang Sudah Lunas. Kolose 2 ayat 13-15 berkata, "Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka." Kalau saudara punya utang, jadi beban, utangnya ratusan juta, nggak bisa bayar, dan saudara ditagih oleh penagih hutang, sampai terjadi keributan di depan rumah karena saudara nggak punya duit untuk bayar walaupun ada niat untuk mengembalikannya. Tiba-tiba tetangga kita tanya, "Ini kenapa ada ribut-ribut?" Lalu debt collector itu berkata, "Ini dia, hutang 500 juta, nggak mau bayar. Sudah dikasih waktu tapi terus ditunda." Dan tetangga kita berkata kepada kita, "Aduh, kenapa kamu nggak ngomong sama saya? Malu kan masa soal utang ngomong sama kamu. Udahlah gini, saya ada uang 500 juta, saya bayar dulu buat kamu. Nanti urusan gampang lah." Wah saudara, ada kelegaan setelah debt collector itu pulang. Tetangga kita malah bilang, "Kamu nggak usah pulangin ya. Saya memang ingin memberkati kamu." Oh, betapa sukacitanya kita kalau hutang kita dilunasi oleh orang. Sebetulnya kita sudah mengalami hal yang sama. Hutang kita terhadap Tuhan sangat besar. Bukan hutang uang, hutang dosa. Karena dosa artinya meleset, tidak sesuai dengan sasaran Allah, tidak mengikuti apa yang Allah tuntut. Tetapi ketika Kristus datang ke dunia, mati di kayu salib, darahnya menyucikan kita, maka segala hutang dosa kita ditanggung oleh Kristus ketika kita percaya kepadanya. Inilah karya agung Allah yang melunaskan seluruh hutang kita. Jadi yang penting bukan apa yang kita lakukan bagi Allah, tapi apa yang Allah lakukan dalam Kristus bagi kita yang percaya. Saudara, ada 3 karya Kristus yang kita mau dalami dari ayat tadi. Yang pertama, Kristus menghidupkan kita. Alkitab berkata bahwa manusia sebetulnya sudah mati secara rohani dan harus binasa. Kita memiliki hubungan bukan persekutuan yang erat, tapi perseteruan, permusuhan dengan Allah. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi ketika kita bertobat, percaya kepada Kristus, roh kita yang mati ini dihidupkan oleh Kristus. Kristus yang hidup menjadi mati karena kita. Dia mengangkut segala dosa kita. Tapi dia bangkit kembali. Dan siapa yang percaya, rohnya akan dihidupkan dan memiliki hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Dia yang mengampuni semua pelanggaran kita. Oh, betapa luar biasanya Kristus mau menghidupkan kita. Sebetulnya tanpa Kristus, semua manusia di dunia itu ibarat zombie. Kelihatannya bisa jalan, bisa bergerak, tapi sebetulnya mayat hidup, saudara-saudara. Saya ingat satu kali ada seorang pendeta yang menggantikan seniornya yang sudah pensiun. Gereja itu sudah gereja tua, gereja lama. Jemaatnya itu biasanya ahli Farisi semua, saudara sekalian. Dan kerohanian mereka tidak berkobar-kobar untuk Tuhan. Jarang ikut kebaktian. Maka ketika pendeta muda ini datang, dia umumkan, "Besok malam kita akan ada ibadah penghiburan karena ada yang meninggal dunia." Jemaat bertanya-tanya, siapa yang mati kok kita tidak dengar? Tapi ketika besoknya diundang untuk melakukan penghiburan, itu acaranya diadakan di dalam gedung gereja. Dan ada peti mati yang ditaruh di sana. Lalu pendeta yang baru berkata, "Setiap orang yang ingin memberikan penghormatan terakhir harus jalan satu-satu. Bangkit dari kursinya,
lihat ke dalam peti mati itu, dan setelah itu duduk kembali. Baru orang kedua boleh berdiri. Maka mereka karena ingin tahu siapa yang mati, mulai berdiri dari majelis yang paling senior. Begitu lihat ke dalam, kaget dia. Dan pendeta dari mimbar berkata, itulah orang yang sudah mati. Saudara, dia duduk, diem, dan tidak berani berkata apa. Orang kedua ketika lihat ke dalam peti, pendeta berkata lagi, itulah orang yang sudah mati. Sampai semua orang melihat orang yang di dalam peti mati itu. Ternyata pendeta yang baru ini menaruh kaca cermin di sana. Lalu setelah semuanya melihat, dia bilang, kalian orang-orang yang mati rohaninya di hadapan Tuhan. Tapi mari kita sungguh-sungguh bertobat, dihidupkan oleh Allah. Sehingga kita sungguh menjadi jemaat yang berkobar-kobar bagi Tuhan. Untunglah semua orang tidak ada yang mengeraskan hati, semuanya sadar akan pelanggaran mereka, mereka bertobat. Dan kebangunan rohani terjadi dalam gereja tersebut. Karena Kristus menghidupkan roh yang sudah mati. Yang kedua, Kristus menghapus surat hutang kita. Manusia itu berhutang kepada Allah karena dosanya. Dan Tuhan oleh anugerahnya menghapus hutang dosa itu ketika kita percaya kepada Kristus. Nah, kata menghapus di sini dihubungkan dengan penjelasan yang saya mau berikan. Zaman dulu orang suka menulis itu dalam lembaran kertas yang disebut papirus yang dibuat daripada tumbuhan. Dan tinta yang digunakan pada zaman itu biasanya tidak mengandung asam. Sehingga kalau dituliskan itu hanya ada di permukaan papirus, tidak masuk merembes ke dalam pori-pori yang dalam. Sehingga dengan spons tertentu kita bisa menghapus dan kita bisa membersihkan semua tulisan yang ada menjadi tidak nampak lagi, tidak diingat lagi. Begitu juga dosa kita. Memang dicatat kesalahan-kesalahan yang ada, tapi Tuhan menghapus segala hutang dosa kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Lagi pula orang kalau zaman dulu punya hutang, surat hutangnya sudah ditulis sekian misalnya. Lalu kalau sudah dibayar, sudah lunas, maka kertas itu diambil lalu dipakukan di sebuah papan. Supaya orang itu ingat bahwa ini sudah tidak boleh lagi ditagihkan karena sudah lunas. Ya, jadi dalam dunia kuno sebuah hukum atau sebuah aturan bila dibatalkan juga dipakukan pada kayu. Supaya orang tahu bahwa itu sudah batal. Nah, begitu juga pada waktu Kristus menghapus segala dosa kita, memakukan pada kayu salib. Dia ingin mengatakan semua hutang dosamu yang seharusnya membawa engkau ke penghukuman sudah dibatalkan. Akibatnya apa? Saya dan saudara bukan kriminal lagi, pelanggar hukum yang harus dihukum mati di dalam neraka. Tapi kita adalah anak hilang yang kembali kepada Bapa yang penuh dengan kasih. Dan Bapa mengampuni segala dosa kita. Tidak lagi mengingat-ingat pelanggaran kita. Saya ingat satu kali Martin Luther, reformator Kristen yang terkenal dari Jerman. Satu kali lagi tidur dia bermimpi. Setan datang membawa gulungan kertas yang berisi daftar dosa dari kecil sampai hari itu. Dan Martin Luther pikir, aduh benar ya, ini dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Dia menjadi tertuduh. Tetapi untunglah dia ingat darah Yesus telah menyucikan dia dari segala dosa. Dia ambil darah Yesus, dia lempar kepada kertas itu. Setannya kabur. Besok harinya Martin Luther dalam ceritanya, waktu dia bangun dia kaget. Karena apa? Yang dia ambil tadi malam bukan darah Yesus. Tinta berwarna merah yang dia lempar ke dinding, saudara. Dan konon dinding itu tidak dia bersihkan untuk mengingatkan bahwa dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Itulah karya Kristus yang menghapus hutang dosa kita. Dan yang ketiga, Kristus melucuti kuasa kegelapan. Kristus melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa gelap dan menjadikan mereka tawanan oleh kemenangannya. Pada zaman dulu kalau ada seorang jenderal perang Roma yang menang perang, maka akan dilakukan pawai kemenangan melalui jalan-jalan di kota Roma. Dan di belakang daripada jenderal dan pasukannya itu dipertontonkan raja atau para pemimpin musuh yang telah dikalahkan dalam kondisi mengenaskan, compang-camping. Mereka dipermalukan
Dan ini menunjukkan di dalam Kristus dosa kita diampuni dan roh-roh jahat sudah dikalahkan, dipermalukan karena Kristus adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara sekalian, hari ini kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kita bukan lagi pecundang, kita adalah pemenang, lebih daripada orang-orang yang menang karena Kristus telah menebus segala dosa kita. Biar kita tidak lagi berjalan di dalam dosa dan kegelapan, tapi kita berkenan kepada Tuhan sekarang sampai selamanya. Siapa yang mau hidup berkenan kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau telah berikan kepada kami, dan biarlah firman-Mu menguatkan kami. Kami bukan kriminal yang harus dihukum. Kami adalah anak hilang yang telah pulang ke rumah Bapa, dan Bapa menghapus segala dosa kami dan memberikan tempat yang terbaik bagi kami di dalam kerajaan-Mu. Biar kami makin hari makin hidup berkenan kepada Tuhan sampai pada hari Kristus memanggil kami dan kami berada bersama Engkau selamanya dalam kerajaan sorga. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.